Halo guys, welcome to my channel. Semangat pagi. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai nih, kalau kalian adalah pemain baru yang baru baru install, baru mau main Ragnarok Frontier. Perlu nggak kita top up? Perlu nggak kita menjadi VIP? Nah, kita akan lihat ya, perlu apa enggak gitu kita menjadi seorang VIP. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Gua masuk, seperti kalian lihat tadi, gua masuk ke room MVP World tanpa perlu klik. Dan ini gua ambil yang langsung kali 2. Artinya membutuhkan 2 chance. Sehari kan maksimum, kalau kita diamin aja dia bakal numpuk menjadi maksimum bisa 5 chance. Nah ini gue tanpa klik langsung masuk ke roomnya, lalu gue langsung pakai yang 2 chance. Kita akan lihat sendiri nih hasilnya bagaimana, apakah dropannya bagus atau bermanfaat atau enggak, kita perlu top up apa enggak, jadi ujungnya ke situ kan. Kalau gue secara pribadi ya, gue sekarang ini karakter gue yang ini adalah VIP 4. Mentoknya itu sejauh yang gue tahu VIP 6 udah ada. Kita berangkatnya dari non VIP, lalu VIP 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau gua secara pribadi, kalau solusi hematnya adalah ambil VIP 1. Caranya nggak usah top up. Nah, VIP 1 itu bisa. Jadi free player itu tetap bisa VIP 1. Nanti kalian bisa beli VIP-nya melalui KC atau Kafra Coin. Kafra Coin kalian dapat dari dropan dari Momon, kalian jual. Kumpulin sampai harganya 300 KC, itu bisa beli VIP selama sebulan, VIP 1 tanpa perlu top up. Itu kalau mau solusi hemat. Kenapa? Kalau gua prefer seperti itu, karena main game ini salah satu kelebihannya adalah bisa ditinggal. Dia bisa auto hunting lah, boleh dibilang seperti itu. Experience masuk, tapi dropan untuk ke MVP-nya ini nggak bisa. Kalian harus masukin sendiri. Dengan adanya fitur VIP itu, begitu momonnya spawn, MVP-nya spawn, kalian bisa otomatis masuk. Nah, itu baru kita berasa ada manfaatnya VIP. Nah, perlu nggak abis itu kita top up jadi VIP 2, VIP 3 dan segala macam? Kalau bener-bener kalian itu mau efisien, memang silakan langsung beli yang VIP 3. Nah ini kalian lihat ya, gue udah pakai VIP langsung 2 kali lipat. Gue cuma dapat buku 1, dan ini yang gue nggak ada jobnya. Ini 2 kali lipat nih, tuh nggak ada apa-apa. There's nothing special gitu. Bahkan udah pakainya 2 kali lipat. Ya kalau gue sih berasanya begitu. Nih lihat nih ya, kenapa tadi gue bilang 2 kali lipat. Nih tuh, gue udah pakai fitur tantangan 2 kali, langsung makan 2 chance, 2 kali lipat auto challenge. Nggak ada guna, nggak jadi lebih bagus. Nah, masuk ke sini nih. Aduh tadi gue udah pakai lagi Dracula-nya. Apa-apa, ini buat kalian nih, kita bisa beli pakai star point. Nih kita lihat ya, pakai auto challenge. Gue nggak bisa pakai 2 kali. Lagi pula 2 kali juga kayak tadi juga nggak bagus lah. Gunanya apa? Nah, gue langsung masuk. Begitu masukin fitur autonya. Nah, ini adalah salah satu fitur dari VIP yang boleh bilang ya kepake lah, berguna lah. Jadi kita tinggal taruh aja HP-nya atau PC-nya. Nah, dia bisa auto mainin sendiri. Jadi kita selesai beraktivitas, entah kita kuliah kah, kerja kah,
Nah, itu nanti tinggal kita lihat aja, oh dapat ini, dapat ini, dapat itu. Tapi tidak mempengaruhi drop rate. Nih kalian lihat ya, ini gue masuk tadi yang ruangnya namanya VIP Boss. Nah, ini ruangan room ini adalah sejenis MVP World. Tapi ini khusus VIP 3++. Nah, VIP 3 ada ruangan tersendiri, VIP 4 ada ruangan tersendiri, dan selanjutnya. Gue masuk ke ruangan yang khusus VIP 4. Konon katanya dropnya lebih bagus pada VIP 3. Nah, waktu di VIP 3 apakah lebih bagus daripada MVP World? Sepengalaman gue sih tidak ya. Kita akan buktikan langsung. Kalian udah lihat tadi gue pakai MVP World, udah pakai 2 kali chance, itu khusus minimum VIP 3 tuh. Nah, kalau kalian mau tahu VIP 3 untuk masing-masingnya berapa yang perlu di top up, nah kira-kira butuh nominal berapa, habis ini kita akan bahas. Kalian lihat dulu, kalian nikmati kalau menjadi seorang VIP 4, apa sih yang didapat? Gitu. Karena ya gue naik jadi VIP 4 aja itu karena gue waktu itu apa sih sebutannya? Jadi silver fine itu gue nggak beliin, tapi gue tabur dulu. Gue ternakin dulu lah gitu istilahnya. Selama berapa lama, nah gue udah dapet hadiahnya, silver fine-nya balik. Nah itu nanti ada trik tersendiri. Itu kalau misalnya kalian ya mau ngejar VIP-nya, istilahnya, udahlah, gue memang udah tahu kok ini memang game pay to win. Dan pay to win-nya itu bisa lebih cepat aja. Jadi dibanding free player, dengan kita bayar lebih, kita bisa mendapatkan lebih cepat. Tapi nggak selalu lebih bagus dropannya. Nah, ini menurut gue yang agak disayangkan. Kalau misalnya kita sudah bayar, otomatis, ataupun kita sudah top up, ataupun menjadi VIP tertentu, kalau dropan kita selalu lebih bagus dibanding free player, nah, itu terkesan lebih menggiurkan. Tapi kalau misalnya hanya lebih cepat karena kita bisa dapat item ini nih, kita bisa dapat item ini nih, gitu loh. Nah, seperti misalnya salah satu contohnya videonya yang, oh ya nih, kalian lihat tuh dapat buku skill 1. Sama kan kayak tadi kan MVP World. Bedanya apa? Paling bedanya ini nih, dapat ini. Ya, udah selesai ping. Ini ruangan khusus MVP. Nih ada di sini. Ini VIP bos yang gue bilang. Kan bener kan? Dah gitu doang. Ini VIP 4, ini VIP 3 tuh. Beda di ini. Di gambar. Ini gambar ditempelin supaya terkesan ya teriming-imingi dengan baik lah. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini karena kagak drop ini. Gitu. Ya. Nah, adanya di mana? Tadi barang-barang yang apa namanya? Nih VIP. Nah, gue VIP 4 kan. Gue nggak bisa klik. Ini ada elemen temple nih, lagi ada ini lewat. Oh, HP gue muter-muter. Oh, nih. Tuh. Ini VIP 3 nih. Oh, gue udah nggak tahu nih dari VIP 1 ke VIP 2 berapa. Tapi pengalaman gue kemarin ya, sebelum update ya, gue tuker beli KC aja, beli barang via Kavra Coin, itu naikin VIP waktu itu. Sekarang sih udah nggak bisa. Gitu. Terus nih, dari VIP 1 ke VIP 2. Nih misalnya ini deh. Bonus XP 15%. Nggak tahu sih ya, berasa banget apa enggak, tapi ada tulisannya. Nih tulisan di sini. Nih, XP Field VIP 15%. Dah. Tulisan doang. Berasa sih, ya gitulah. Nah, terus, oh iya dapat bonus kartu. Nah ini, bonus-bonus seperti ini yang bikin lebih cepat dibanding free player, karena free player nggak dapat ini drops ini ya lumayan. Jadi kalau kalian anggapannya ini mendingan
VIP ini, naikin VIP itu kayak beli barang aja gitu. Bukan menjadi sesuatu yang lebih bagaimana. Tuh, terus jadi dapat nih kalau bonus akses kayak begini nih beli loh. Jadi kalian ini tetap training groundnya sehari cuma 3 kali yang free. Kalau mau nambah beli lagi 50. Tuh, ini pouring 50 terus. Ini juga nih, sini juga sama nih. Jadi si Morok, si Gem, habis itu apa tuh namanya tuh? Inilah. Di sini kita lihat ini. Ini ya. Jadi Morok Guard. Nah, itu tuh kalau mau dapatkan 50. Jadi gua harus bayar nih 50. Eksplorasi main. Kalau mau bisa nambah, tapi bayar 50. Jadi berkesempatan lah gitu, bukan mendapatkan sesuatu nilai tambah secara langsung. Javen Tower itu juga kalau mau bayar gitu. Nah, ini yang ini gua habisin karena si Clock Tower ini lumayan ngefek buat gua, jadi gua rela bayar. Menurut gua secara pribadi ya, gua rela secara bayar gua rela bayar sekali masuk 50 gitu. Ini juga gue rela bayar, jadi gue ini udah bisa. Tapi kalau yang lain entah kenapa nggak tertarik gitu. Nah jadi itu bedanya. Nggak ada something yang gimana banget bikin kita tuh kayak bener-bener VIP yang gimana gitu loh. Kalau nambahin VIP terus maksudnya ya. Tapi kalau dari non VIP jadi VIP 1, menurut gue sih cukup worth lah. Cukup worth. Kalau kalian mau rela spend money, langsung spend money ke VIP 3 aja saran gua. Karena 6 bulan, jadi jatuhnya lebih murah. Ini yang gue bilang. Kalian beli di sini, ini 30. Ini gue bilang ini bisa dibeli pakai KC. Pakai KC gue ada 392. Nah, 392 ini bisa gantiin si 256, si Silver Vine. Gitu. Jadi ini bisa nih pakai si beli normal VIP pakai 392 yang kita dapatkan dari kita jualan. Nah, jadi tetap free player kan tetap bisa. Nah, ataupun 1280. Gue ketarik ke ini lagi nih. Nah, ini salah satu fungsi VIP salah satu fungsi VIP. Jadi dia lagi ngapain, dia bisa langsung masukin kita gitu loh. Tanpa kita perlu klik. Nah, kalau kalian lagi kerja segala macam, tapi kan juga mau tetap eksis lah ataupun membantu berkontribusi guild dengan kita naikin CP kita, rame-rame naikin CP ketika kita pas WOE. Nah, kan itu juga bisa membantu. Juga bisa berkontribusi lah gitu. Nah, ini kalian bisa masukin kalau kalian ada VIP, ini bisa. Neutral juga bisa. Nah, kalau VIP, kalau bagi gua itu ngefek banget pas di neutral. Karena neutral itu cuma 2 chance. Dan kita ini kalau nanti kalian udah kebentuk servernya mulainya bareng-bareng gitu ya. Neutral kita itu bakal di momen yang sama, ya plus minus gitu. Nah, tapi cuma bisa 1 dan itu nunggunya itu 1 jam. Nah, itu lumayan ngefek. Kalian tinggalin aja HP kalian, dia bakal masukin seperti ini, masukin kalian otomatis ketika spawn dan kalian ada chance. Nah, kalau neutral VIP ngefek. Kalau gua secara pribadi, nah MVP world kayak begini, ini juga ngefek. Tapi kalau gua ngulang nih, kan gua ada bikin karakter baru lagi nih di server yang sama. Iseng-iseng aja, gua mau bikin free aja, free player. Paling nanti KC-nya gue pakai buat beli VIP 1 aja sebulan, nggak apa-apa. Ya kalau ini kan masing-masing punya pertimbangan tersendiri lah. Nah itu jadi gue cuma biar nggak terlalu capek, karena neutral itu sekarang sih pemain kecilnya masih sedikit ya. Maksudnya pemain yang level kecil masih sedikit, kita nggak terlalu berebutan. Ntar makin rame makin berebutan gitu. Terus VIP bedanya apa lagi ya? Oh ya, ketika kalian ngechat nih, ini bakal ada tulisan nih VIP 4, VIP 5. Ya kalau kalian yang ngejar gengsi mungkin
jika berasa keren dengan VIP 5. Nah ini misalnya contoh nih, cara yang namanya Prime. Dia non VIP, nggak ada namanya depannya. Nah Sniper Joy VIP 4. Nah dia ada tuh VIP 4. Sin JR VIP 3 tuh ada. Gitu loh. Ya. Begitu. Tapi bukan berarti si Prime ini lebih cupu. Enggak, kemarin aja dia ada kasih tahu gue sharing tentang tim Dungeon bersama dengan Bro Gomawo. Bro Gomawo ini ketua guild gue. Dia udah VIP 5. Jadi nggak pasti yang VIP tinggi itu knowledge-nya tinggi, nggak juga. Gitu. Tuh kalian lihat. Ini gue dapat buku skill terus nih, apakah karena gue lagi rekam kali ya? Gue rekam aja kali, lihat kali besok-besok kalau pas mau MVP World ya. Dropnya jadi lumayan nih. Ya, jadi kurang lebih kayak begitu. Nggak ada yang menurut gue beda-beda banget ya, kecuali kalau dari non VIP jadi VIP 1 gitu. Itu yang cukup signifikan dan kita masih bisa siasati, nggak harus kita top up. Tapi kalau kalian top up, jelas game ini akan memang disimulasikan, disetting, diarahkan supaya top up terus gitu. Nah nanti kalau hadiah top up nih bisa ada nih kayak begini gitu. Nah ini lumayan. Kalau kalian mau top up ini lumayan. Karena dapetin pet ungu gue sampai sekarang aja masih belum 1 set. Lumayan. Nah, terus kalau kalian mau top up, nah top up nih kayak gini gitu. Ya, kurang lebih seperti itu perbedaan antara VIP dan non VIP. Jika ada yang kurang, sepertinya ada yang kurang ya. Kalian boleh komen, kalian tambahkan di bawah supaya dapat membantu player lain. Karena ada orang yang main game ini hanya buat having fun. Ada yang main game ini buat ngabisin waktu. Ada yang main game ini bisa buat menambah penghasilan tambahan. Ada yang main game ini hobi. Jadi kan motivasi orang berbeda-beda. Nah kita saling sharing aja. Dari beberapa sudut pandang kan akan memperkaya wawasan kita. Gitu. Yang penting supaya kita bisa fun gaming, freak gaming. Oke, sekian dulu videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur. Langsung aja di like, share, dan subscribe video ini. Oke, terima kasih.